Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menginstalasi Postman, yang harus kita lakukan adalah membuat project Laravel-nya. Nah, project Laravel yang akan saya gunakan adalah Laravel 9. Tapi sebelum itu kalian sudah harus download Laragon dulu ya. Ini saya gunakan Laragon versi 6, PHP-nya versi 8.3. Nah, kemudian kalian tinggal buka terminalnya, kita scroll sampai atas, kemudian kita buka web official dari Laravel. Sini kita pilih versi 9 aja, kemudian pilih instalasi, kemudian kalian scroll, kemudian tinggal kalian copy bagian ini, klik ini juga bisa, kemudian dipastikan di terminal Laragon. Ini saya salah karena sebelumnya udah ada folder yang bernama ism-app, jadi gak boleh ada yang sama nih foldernya. Maka saya ubah foldernya menjadi REST API. Maka akan dibuatkan, ini membutuhkan waktu yang cukup tidak sebentar ya. Jadi kalian harus sabar aja ya sampai dia muncul application key set successfully. Maka ini sudah berhasil dibuatkan project Laravel-nya, dan bisa kalian close aja. Kemudian kita balik lagi kita buka VS Code kita, kemudian tinggal kalian cari folder dari yang tadi kalian buat projectnya. Biasanya tuh kalau di Laragon tuh kalian masuk ke klik C, kemudian Laragon, kemudian folder www, baru pilih folder yang kalian buat namanya. Itu tinggal kalian buat. Kemudian kita lihat di bagian INF nya, kalian lihat connection-nya atau database-nya, kalian pilih MySQL ya. Kemudian database-nya kalian namain foldernya apa. Saya gunakan REST API. Maka kalian tinggal buka di sini. Kalian harus kalau misalnya kalian nggak ada gitu PHP adminnya, kalian download dulu, kemudian masukkan ke folder Laragon ya, ada tuh. Kalian bisa cari banyak kok tutorialnya. Kemudian kalian ketika tampilannya seperti ini, kalian bisa klik new, kemudian klik di sini database. Di sini tinggal kalian copy paste yang di bagian DB database di sini di project Laravel-nya. Kemudian kalian pastekan ke sini misalkan. Kemudian create ini. Maka nanti akan dibuatkan di sini. Ini REST API. Karena saya sudah buat, berarti nggak usah. Kemudian muncul kayak gini ya, kosong, emang kosong. Kemudian kita balik lagi. Untuk selanjutnya kita akan membuat table user. Sebenarnya kalau table user itu memang sudah ada dari Laravel-nya, bawaannya ada user, password, kemudian create jobs, kemudian access token. Jadi kalian tinggal tambahkan table yang mau diisi. Saya kan mau ngisi table user ya. Table user kan biasanya ada ID. Ini dua-duanya sudah defaultnya udah ada ya. Kemudian tinggal kita tulis table string email untuk email, kemudian unik, nggak boleh samaan. Kemudian table string username unik, nggak boleh samaan juga. Kemudian table string password, table string first name dengan karakter tidak boleh melebihi dari 100. Kemudian table string last name juga tidak boleh melebihi 100. Nah, untuk last name ini biasanya kan orang ada yang namanya nggak punya nama belakang ya, namanya cuma satu kata gitu. Maka kita tambahkan 2 label, jadi dia boleh dikosongin gitu. Oke, selanjutnya kalian bisa melakukan, kita buka terminal di VS Code nya, kalian bisa klik titik 3 ini, kemudian klik terminal, new terminal. Nih nanti di bawah sini ada kayak gini, ataupun klik control backtick. Nah, control backtick. Nah, itu. Kemudian tinggal ketika kalian sudah tambahkan ini tabelnya, maka kalian lakukan PHP artisan migrate di terminalnya. Ini
itu fungsinya untuk memasukkan tabel ini ke database phpMyAdmin kita. Coba enter, maka dia sudah masuk. Coba kita kembali ke database kita, yaitu phpMyAdmin atau MySQL. Kemudian kita refresh, maka di REST API sudah ada table ya. Kan tadi ada 4 table tuh ya, migration 4 atau berapa ya, file job migration kayaknya migration foldernya deh, folder migration ada 4 isinya gitu. Isinya ada file job, ini isinya, isi tabelnya. Kemudian ada password reset, ada personal access token, dan yang tadi kita buat adalah users. Kita tambahkan ID, email, username berturut-turut ya dari atas ke bawah. ID, email, username, password, first name, last name, dan timestamp. Timestamp itu create at dan update at. Oke, sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel yang lainnya. Untuk membuat tabel yang lainnya, kalau kalian belum buat tabel di sini atau mau menambahkan tabel di sini untuk buat di database, kalian bisa ketik php artisan migrate migrate create underscore, kita lihat kayak gini. Kita harus samain create underscore apa yang kita mau buat, post, gunakan s, kemudian table, tinggal kalian enter. Mana nih, udah muncul belum? Migration, oh ada kesalahan penulisan, nggak berhasil. Ini kurang migration. Kalau migration itu kan buat migrate itu kan buat memasukkan perubahan tabel ke database. Oke, salah. Artisan migration oke, enggak create post table. Nah, sudah jadi kan, create post table. Nah, kayak gini. Oke, isinya kita mau isi dengan bukan ID dan timestamp, memang defaultnya sudah bawaannya. Table title, kita mau kasih di post itu ada titlenya. Kemudian kita kasih juga namanya teks, kita mau isikan dengan kontennya. Kita mau isikan dengan news content, berita ya, kita kasih berita, isi berita. Kemudian kita kasih, nah ini relasi, ini korelasi. Table unsigned big integer, big integer, kemudian author. Jangan lupa titik koma di belakang. Oke, segini dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita udah buat satu table, kita akan tambahkan table yang lain.
Tadi kita kan udah buat table yang bagian post ya. Nah tadi saya belum jelasin yang ini nih, kita buat yang ini. Nah ini kan stable unsigned big pager in author, kita akan buat si post ini ada ID author. Nah table foreign ID author itu dia memiliki relasi dengan table yang ada di users yang ini. Dia kan ada relasi di sini, coba kita lihat ya. Kita tadi sudah migrate, saya sudah melakukan migrate PHP Artisan migrate. Maka di sini ada penambahan ya, kita akan memperbarui database dari REST API. Sini sudah ada post dan user. Oke, masih kosong kan ya. Kemudian kita buka di bagian sebentar di mana ya? Di REST API-nya kalian klik, kemudian pilih more. Sini ada designer ya. Nah, kalian akan dikasih kayak table-table kayak gini. Sini table-table yang ada dibuat ya, yaitu migrasi ya. Migrasi table akan tersimpan semua ke sini. Kalian bisa lihat di sini ada benang atau tali hijau ya. Ini namanya relasi. Kita kan tadi sudah relasikan author mengarah ke user ID. Nah, maka di sini ada relasi nih. Nanti kita mau buat misalnya user ini bisa ngepost karena di author gitu kan, misal kayak gitu. Nah, kemudian saya buat yang namanya tabel comment. Kalau misalnya di postan kita ada yang komen, maka ada relasi lagi nih. Kita buat PHP Artisan make migration create comment table. Perhatikan formatnya harus sama ya dengan format yang lainnya. Kemudian kita di komen, kalian buat lagi ini untuk relasi lagi, relasi postnya dan relasi usernya. Misalnya usernya ingin mengkomen salah satu dari post gitu kan, pasti ada relasinya. Maka post ID, kemudian di sininya table foreign post ID, reference ID, post. Kemudian yang untuk user ID, begitupun juga user ID. Kemudian kita migrate dulu ya, tadi belum saya migrate, PHP Artisan migrate, enter. Oke, balik lagi ke database, refresh dulu, kemudian kita lihat sudah kita nambah bagian komen di sini. Kita lihat ID, post ID, user ID, comment content. Oke, kita bisa hapus di delete add, itu soft delete. Kemudian kita lihat lagi apakah ada relasi lagi, seharusnya ada ya. Designer, nah maka ada benang tuh. Kita ke sini, kita ke sini, ke sini, ini. Nah tuh, maka dia akan merelasikan kan. Post ID dia ada relasi dengan enggak, komen dari postnya ada relasi dengan komen, table komen. Kemudian user ada relasi ke komen maupun ke post. Karena kan user bisa aja dia yang membuat postingan gitu ya. Kemudian si user juga bisa membuat komen, dan komennya bisa kita komenin dari postan ini gitu, saling berelasi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat coba data dummy. Oke, kita coba nanti. Oke, selanjutnya kita akan coba buat data dummy. Kan tadi kita buatnya langsung di database-nya aja ya. Pertama kita buat usernya dulu satu. Kalian klik insert di sini. Kemudian emailnya apa? Emailnya admin gmail.com misalkan ya. Username-nya admin. Untuk passwordnya kita buat dari apa ya, password hash generator. Nah ini password hash generator. Bener kayak ini. Bener kayak.
ini nih. Kita copy ya hashnya, kita masukkan ke passwordnya, kemudian first name nya siapa, last name nya admin aja, samain biar gak ribet. Kemudian klik go. Oke, sudah berhasil. Kita lihat sudah buat satu user ya, kemudian kita buat postnya sekarang sama kayak tadi, klik insert, titlenya apa ini, kuda pacu gitu ya, kuda pacu, teksnya panjang nih harusnya, kuda di peternakan call akan dipakai untuk pacuan kuda di pertandingan antar wilayah. Siapapun kuda menangkan pertandingan akan diberikan hadiah. Create ad tanggal berapa nih? Oke, go. Apa nih? ID detail. Incorrect integer value for column author row 1. ID autornya berapa nih? 1. Ada tulis 1. Nah. Aduh, ke restart. Berarti harus disatuin dulu nih. 1. Detail apa? Kuda pacu. Udahlah, kita cuma tes aja. Sekalian apa gitu, isi dengan apa. Tuh. Kemudian create ad-nya terserah mau kapan. Klik go. Incorrect integer value for oh alah, ini author bukan ID kosong. Nah, ini kita pilih go. Nah, maka sudah diinsertkan. Kita balik lagi ke post. Ini sudah dibuat satu post. Kita mau buat lagi satu. Udah nih lah. Oke, untuk autornya juga kita kasih admin aja. Create ad-nya mungkin tanggal setelah tanggal 17. Oke, kita sudah berhasil juga. Row insert, berarti row setelah disisipkan. Kemudian ya udah, sudah berhasil, kita sudah buat post yang dibuat oleh si ID. Enggak, dengan author 1. Kita klik, maka dia akan masuk ke user ID si author. Jadi itu dua post tadi itu dibuat oleh si admin gitu ya. Selanjutnya kita akan menampilkannya. Selanjutnya kita akan ke request. Kita cek coba di ini ya. Kalian klik ini 127 itu dari NFV ini, kalian copy aja 127 tik 0.0.1. Kalian klik kayak gini. Kemudian nama folder dari project kalian. Nih, project kalian REST API. Kemudian coba kita enter.
enter. Nah, ini kalau kayak gini udah berhasil ya. Coba klik lagi publik. Saya tidak melakukan PHP artisan search. Jadi kayak gini, coba tuh. Nah, berarti sudah berhasil ya kayak gini. Kemudian kita buka Postman-nya, kita butuh Postman. Kemudian di sini kalian klik ini, create new collection. Kemudian kalian tuliskan nama project kalian, REST API. Saya REST API di sini. Kemudian di REST API kalian klik tanda plus lagi. Kalian buat get post ya, ini hapus saja. Contohin. Get post. Nah, terus di get post lagi kalian buat yang namanya example get post list. Nah, di get post list kalian pilih yang get ini, kemudian ketikkan http. Ada dua sih, bentar. http sama persis dari yang kita panggil dari sini, coba ya. Mana sih? Nah, coba kalian coba kemudian. Nah, maka kita akan dibuatkan http di sini ya. Oke, sampai situ dulu. Oke, selanjutnya kita ke Postman lagi. Kita kan tadi sudah buat folder post, kemudian di dalam folder post ada get post list. Nah, di get post list ya kan tadi kita sudah manggil ya pakai ini ya. Nah, pakai ini kan ya. Ini akan muncul HTTP-nya dan 200 oke, maka di ini enggak error. Nah, di bagian sini tadi sebelumnya ini environment. Kalian buat aja environment. Ini REST API. Mana nih mukanya nih? Nah, ini open. Nah, kalian kasih URL sebagai variabelnya dan value-nya. Jadi nanti kita panggilnya nggak usah nulis ribet-ribet ini, jadi kita hanya tulis URL aja ya. Kemudian kalian Ctrl S untuk save. Kemudian di bagian sini kita coba ya. Mana nih? Nah, di get postnya kita coba dengan menggunakan ini, kita coba pakai yang ini dulu ya. Kita send, maka munculnya sama kayak gini. Nah, terus bagaimana kalau kita pakai URL tadi biar gampang? Kita pakai gunakan ini URL. Kalian klik. Nah, dia akan membuatkan seperti ini kayak mustache ya. Kurung awal 2 kali gitu, kemudian kalian send. Maka akan sama saja. Jadi mempermudah untuk input data aja biar cepat gitu ya. Oke, kita lanjutkan tadi kita coba Damday ya, Damday di API PHP. Kalian buat rute fungsi ini. Kemudian saya ini coba jalankan PHP artisan search. Nah, kemudian di sini kalian tulis http localhost. Saya nggak gunakan environment tadi, jadi kita tulis ulang aja http //localhost, kemudian REST API, ini folder project kita, kemudian public, API, dan post. Kemudian kita itu yang saya ambil karena saya jalankan PHP artisan search, mungkin ya gitu jadinya kan. Saya pertama ngambil URL dulu, kemudian nama folder apa database ya, database kayaknya, database, kemudian public. Habis public itu tinggal kalian tulis itunya API, kemudian database yang mau dipakai. Oh, berarti project ya, berarti ini project, kemudian public, API, kemudian database ya. Wastafel migrasi. Oke, kemudian nggak apa-apa, tinggal kalian send. Maka di bagian HTML ada muncul 500 internal server error. Tapi ini emang error ya gini. Kalian lihatnya di previewnya. Nah, di sini kan ada Damday ini, tes API update sambal. Kita bisa lihat di sini kan tes API update sambal mata. Coba. Kalau misalnya berubah di sini berarti sukses ya. Kita send tes API update sambal mata. Oke, udah berhasil berarti.
Oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah mencoba dengan Damdai ya. Sekarang tinggal kita atur tuh ya root. Kita buat post. Pertama kita seperti biasa ya, kita buat modelnya dulu. Gimana cara buatnya? Kita di terminal klik PHP Artisan Make Model Post. Ini P-nya gede ya. Ingat ya, kalau buat model biasanya hurufnya tuh besar, kapital depannya ya. Sedangkan untuk migration biasanya dia hurufnya kecil, kemudian belakangnya tambahin S gitu. Oke, kemudian buat lagi yang namanya PHP Artisan Make Controller. P-nya gede, post, dan controllernya gede, C-nya depannya. Oke, kemudian kita bisa lihat dia tuh ada di folder app, kemudian ada di model untuk postnya, kemudian untuk post controllernya itu ada di http buka bagian controller, maka ada post controller. Nah, di postnya kita kasih protected fillable biar bagian-bagian ini tuh bisa diisi ya, title, news content, dan autornya. Kemudian di post controller kita kasih yang namanya public function index. Index ini sebenarnya kalian bisa ganti apa aja sih. Ini nggak mesti index, ini hanya sebagai patokan yang nanti akan dikuncikan sebagai function. Kemudian di dalamnya ada variable post, memposting semua yang ada di database, ini all. Kemudian return response, karena kita menggunakan Postman ataupun kita menggunakan API, maka kita menggunakan return response JSON ya, bukan return view. Karena kalau return view kita mainnya di web PHP, tapi karena kita di API PHP maka gunakan return response JSON variable atau $post. Di API-nya tinggal kita kasih root get, dapatkan, arahkan ke root the post, kemudian post controller class index. Indeksnya itu dari function yang ada di sini, maka akan munculkan semua. Tinggal kalian coba. Ini PHP Artisan seterusnya masih nyala ya. Kemudian kita tinggal jalankan kayak tadi, tinggal kita jalankan send. Maka sudah muncul ya, database kita sudah muncul. Ini codingannya, bukan ini tampilan database nya ya, ini tampilan layar. Nah gitu, ID title, title news. Oke, itu dulu.